Kalau untuk kapannya sih sebaiknya memang paling tidak 1 tahun setelah menikah. Jadi suami istri sudah melakukan hubungan suami istri secara teratur tanpa menggunakan kontrasepsi, kemudian belum terjadi kehamilan, maka sebaiknya pasangan suami istri tersebut melakukan pemeriksaan untuk mencari tahu kenapa kok dia belum diberikan momongan. Kalau pemeriksaan awal memang itu sebaiknya diperiksa dari sisi pria dan sisi wanitanya. Untuk mengenai biaya memang relatif, tergantung tadi masalah apa yang ditemukan. Jadi artinya semakin banyak hal yang diperiksa tentunya biayanya akan semakin besar juga. Tapi secara umum sih sebenarnya tidak terlalu mahal. Kalau pola hidup sehat ya tadi ditanyakan ya untuk pasangan suami istri memang sebaiknya tadi hidup normal mungkin. Jadi istirahat cukup ya 6-8 jam sehari tidur, kemudian olahraga cukup ya seminggu 2-3 kali 30 menit melakukan kegiatan olahraga, kemudian makan dengan makanan yang bergizi dan seimbang. Itu saja saya rasa sudah bisa memperbaiki untuk menjaga kesuburan pada pria dan wanita. Kalau ciri dan tanda sebenarnya tidak mudah atau tidak bisa kita lihat secara biasa, memang harus dilakukan pemeriksaan. Jadi memang harus ada evaluasi lebih lanjut lagi untuk melihat, tapi artinya kita lihat aja hasil akhirnya, dia hamil atau tidak hamil. Jadi itu aja yang bisa kita lihat. Tapi untuk ciri dan segala macam memang kita tidak bisa lihat secara kasat mata gitu. Kalau untuk pemeriksaan medis biasanya paling simpel kita periksa di pihak suami, yaitu kita periksa sperma, kemudian untuk wanita kita periksa organ reproduksinya, nanti kita lakukan pemeriksaan USG, kita juga bisa melakukan pemeriksaan hormonal. Kalau untuk menghadapi masa kehamilan memang sebenarnya tidak ada pemeriksaan fisik secara khusus, tapi artinya persiapan kesehatan organ reproduksi itu harus dilakukan sejak awal. Artinya sejak wanita tersebut mendapatkan menstruasi itu sudah harus dilakukan penjagaan kesehatan organ reproduksinya dengan baik ya, sehingga pada saat nanti diperlukan organ reproduksi tersebut dia akan bisa berfungsi dengan baik. Memelihara binatang itu tidak ada kaitannya dengan kesuburan. Selama tadi kotoran binatang tersebut dijaga atau dirawat dengan baik ya, ada penyakit yang kita sebut sebagai toksoplasma itu tertular atau ditularkan melalui kotoran kucing ya. Jadi kotoran kucing itu harus betul-betul dijaga dengan baik, jangan sampai menyebarkan kuman toksoplasma tadi ya. Itu untuk wanitanya, tapi untuk prianya sebenarnya sih tidak ada masalah pelihara binatang peliharaan gitu. Untuk jenis kelamin secara teori sih bisa, secara teori ya, karena kita akan memanipulasi sperma, di mana yang menentukan laki atau perempuan adalah sperma. Jadi kalau mau anak laki, sperma X-nya untuk anak laki sperma Y-nya yang kita dominankan, sedangkan untuk anak perempuan sperma X-nya yang kita dominankan. Ya, itu teorinya banyak, tapi untuk keberhasilannya tetap kita tidak bisa menghindar dari keputusan yang di atas. Tespek ini adalah satu cara untuk menentukan adanya peningkatan hormon kehamilan atau hormon HCG tadi. Jadi dia biasanya meningkat setelah kurang lebih terlambat haid 10 hari sampai 2 minggu. Jadi itu kalau diperiksa pada saat hari-hari itu, maka kita harapkan ada peningkatan hormon HCG-nya kalau memang terjadi kehamilan. Tapi kalau kurang dari 10 hari biasanya agak sulit untuk mendapatkan hasil tespek yang akurat. Jadi kalau di atas 10 hari, di atas 2 minggu, kalau memang terlihat 2 garis ya berarti betul dia hamil, tapi kalau terlihat 1 garis ya berarti memang betul tidak ada kehamilan. Kalau untuk pemeriksaan dasar, pemeriksaan awal sih sebaiknya tespek dulu. Jadi dari haid terlambat 10 hari atau 2 minggu, lakukan pemeriksaan tespek, kemudian kalau terlihat tespeknya 2 garis, maka baru datang ke dokter, karena kita nanti akan melihat secara ultrasonografi apakah letak kehamilan tadi betul di dalam rahim atau tidak di dalam rahim. Ya, pada dasarnya memang semua wanita ditakdirkan atau kodrat wanita memang bisa hamil dan melahirkan. Jadi kalau ada masalah atau kecuali kalau ada masalah pada organ reproduksinya, maka biasanya wanita itu sulit atau belum bisa mendapatkan keturunan. Perlu dibantu atau perlu dilakukan pengobatan lebih lanjut.